akan melakukan praktikum mata kuliah rekayasa produk pertanian. Baik, kami dari kelompok 3 hari ini akan mempraktekkan tentang perbanyakan bakteri asam laktat dari yogurt plain. Sebelum kita mengetahui cara perbanyakan bakteri asam laktat dan yogurt plain, aku akan kasih tahu kalian apa itu yogurt dan bakteri asam laktat. Yogurt merupakan produk hasil fermentasi dari sekelompok bakteri asam laktat atau bal. Nah, bal itu apa sih? Jadi, bal merupakan jenis bakteri yang mampu menghasilkan asam laktat, hidrogen peroksida, antimikroba, dan hasil metabolisme lain yang memberikan pengaruh positif bagi produktivitasnya. Bal memiliki sifat dapat merombak senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana sehingga dihasilkan asam laktat, atau dapat merubah karbohidrat atau glukosa sehingga dihasilkan asam laktat. Tujuan dari pemberian bal untuk menurunkan pH bahan pangan. Penurunan pH dapat memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Jadi di sini kita akan melakukan 4 perlakuan. Perlakuan pertama akan diberikan susu segar, susu skim, gula pasir, dan yogurt plain. Perlakuan kedua, susu segar, susu skim, dan yogurt plain. Perlakuan ketiga, susu segar, gula pasir, dan yogurt plain. Perlakuan keempat, susu segar dan yogurt plain. Di sini kita akan melakukan pengamatan sebelum inkubasi atau 0 jam dan setelah 24 jam. Indikatornya yaitu tekstur dan aroma. Nah, sekian informasi dari aku. Yuk kita langsung aja ke cara perbanyakan bakteri asam laktat dari yogurt plain. Praktikum perbanyakan bakteri asam laktat dari yogurt plain. Alat praktikum yang diperlukan yaitu gelas kaca, sendok atau pengaduk, gelas ukur, panci, mangkok besi, kotak penyimpanan es, sendok sayur, dan timbangan. Bahan praktikum yang diperlukan diantaranya yaitu yogurt, aluminium foil, gula pasir, susu segar, dan susu skim. Proses pembuatan. Perlakuan 1 yaitu campuran susu segar, susu skim, gula pasir, dan yogurt plain. Tuangkan susu segar ke dalam panci, kemudian lakukan pasteurisasi dengan menggunakan metode steam selama 10 menit hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Masukkan susu segar yang telah dipasteurisasi ke dalam gelas ukur untuk memudahkan perhitungan gula pasir dan susu skim yang diperlukan. Tuangkan susu segar ke dalam mangkok. Timbang gula pasir kira-kira seberat 5% dari jumlah susu yang telah dipasteurisasi dan diukur dengan gelas ukur. Tuangkan gula pasir ke dalam susu segar, kemudian tambahkan susu skim sejumlah 5% dari jumlah susu segar yang dipasteurisasi. Kemudian aduk hingga rata. Tambahkan yogurt plain ke dalam larutan susu sejumlah 5% dari susu segar. Aduk hingga rata. Masukkan larutan susu tersebut ke dalam gelas kaca yang telah steril. Tutup dengan aluminium foil hingga rapat. Gunakan selotip untuk merapatkan di sisi tepi aluminium foil sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam gelas kaca. Lakukan hal yang serupa pada perlakuan berikutnya. Perlakuan 2 yaitu campuran susu segar, susu skim, dan yogurt plain. Perlakuan 3 yaitu campuran susu segar, gula pasir, dan yogurt plain.
Perlakuan 4 yaitu campuran susu segar dan yogurt plain. Setelah keempat perlakuan perbanyakan bakteri asam laktat dari yogurt plain dilakukan, yaitu dilakukan penyimpanan pada wadah gelas kaca yang berisi larutan susu dan yogurt dalam kotak es. Penyimpanan dilakukan selama 24 jam dalam suhu ruang dengan tujuan untuk diinkubasi. Berikut penampakan hasil dari keempat perlakuan yang telah diinkubasi selama 24 jam. Pada tabel hasil pengamatan, pada inkubasi 0 jam tidak dijumpai perbedaan pada tekstur dan aroma, namun setelah 24 jam baru terlihat perbedaannya. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan keempat perlakuan yang telah dipraktikkan menghasilkan rasa asam, sehingga dapat dikatakan praktikum yang dilakukan berhasil karena hal tersebut merupakan pertanda adanya bakteri asam laktat. Sekian video praktikum kelompok 3 mengenai perbanyakan bakteri asam laktat dari yogurt plain. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.